Ya ini yang sudah masuk freezer yang di depan ini, kemudian yang di belakang ini saya biarkan suhu ruang. Untuk freezer ini saya sekitar 24 jam lebih ya. Jadi malam ini hari. Jadi malamnya terus besoknya gitu. 2 hari kemudian, tapi nggak nyampe 48 jam. Seharian lebih pokoknya. Ini yang better cream itu. Ini sini apa? Ini yang better cream ya, ini baru aja keluar dari freezer hampir 2 hari ini ya. Ini bisa dilihat dia nggak mengeras gitu ya, walaupun teksturnya padat tapi dia tuh nggak keras di dalam freezer. Ini dalam freezer ya, bukan kulkas bawah ya, ini dalam freezer. Jadi kalau di kulkas bawah udah tentunya dia tidak akan mengeras. Ini dalam freezer. Kemudian kita lihat yang rich gold. Ini rich gold nih rich gold itu begini. Kalau dia masuk freezer tuh dia kayak gini nih ya. Dia juga nggak keras, dia tuh sebenarnya kayak es krim gitu loh kalau masuk freezer. Lalu ini yang suhu ruang ya, ini untuk better cream. Ini dia sama sekali tidak ini ya, nggak jatuh. Ini dia masih dengan tekstur awalnya. Kemudian kalau untuk yang whipped cream ini nih bisa dilihat ya. Jadi kalau yang rich gold ini kalau di suhu ruang sebenarnya dia masih kokoh. Cuma kalau untuk digunakan lagi tuh dia udah teksturnya tuh hancur gitu loh. Untuk produk Rich itu sebenarnya kalau yang Goldtabel setahu saya, karena saya sering pakai, itu tuh memang dia tahan di suhu ruang gitu dan lembut banget. Ini udah 2 hari dia nggak bakal meleleh. Jadi beda karena dia nabati ya, dari lemak nabati bukan hewani. Jadi dia itu tahan banget di suhu ruang. Cuma kalau misalnya ini kan sudah 2 hari ya, saya nggak berani nyicip takutnya udah bosok. Tapi kalau untuk bau dia kayaknya belum basi sih. Cuma kan dia kan penyimpanannya dianjurkan di dalam kulkas. Jadi sebaiknya tidak di luar kulkas selama lebih dari 24 jam. Kalau bisa sih sebelum 24 jam udah habis ya kalau di suhu ruang ya. Kecuali kalau dimasukin kulkas dia bisa bertahan lama. Kalau untuk di kulkas bawah dia sekitar 1 minggu. Kalau untuk di freezer dia sekitar 1 bulan. Itu yang setelah dikocok. Tapi ini sebenarnya baunya masih enak, cuma saya nggak berani nyobain. Ini kalau misalnya teman-teman kayak misalnya sudah dikocok, terus teman-teman nggak masukin kulkas dulu, teman-teman diemin, sebenarnya dia tidak akan berubah mencar atau gimana, enggak. Cuma kalau teman-teman biarkan dia paling nggak selama 30 menit atau 20 menitan gitulah, 15 menit aja gitu di luar sebelum, tapi dia belum masuk kulkas ya, habis dikocok dia nggak langsung masukin kulkas gitu, dia nanti akan bertekstur seperti ini, dia jadi hancur gitu loh ya. Jadi kalau saran saya, kalau untuk yang Goldtabel ini teman-teman masukin dulu dalam kulkas setelah dikocok itu, setelah kaku, kemudian di wrapping, kemudian masukkan kulkas bawah. Saran saya jangan ditaruh di freezer kalau untuk yang mau digunakan. Kenapa? Karena nanti penggunaannya agak susah. Karena dia kalau udah masuk freezer kan dia agak-agak keras, walaupun dia tidak beku tapi dia agak-agak keras. Jadi kayak es krim gitu loh kan, nanti susah diaplikasikan di kue. Selain itu juga kalau habis dari freezer, kalau teman-teman langsung nungguin dulu, misalnya dia nungguin nggak beku dulu di kulkas bawah selama semalam, sebenarnya juga bisa. Cuma nanti dia teksturnya juga hancur, jadi nggak sehalus kalau ditaruh di kulkas bawah. Kalau teman-teman taruh di kulkas bawah di wrapping itu, teman-teman bisa tahan selama seminggu gitu, bisa digunakan untuk menghias kue. Dia bentuknya tetap bagus. Kecuali kalau teman-teman nggak wrapping, dia bagian atas pinggir-pinggirnya gitu kering. Jadi nanti pas diaplikasikan di kue dia kayak ada bergeronjol-geronjol kayak gitu. Gitu. Kalau untuk better cream ini saya sebenarnya
belum tahu ya kegunaannya gimana. Maksudnya saya nggak tahu, belum tahu banget tips dan triknya gimana. Saya cuma melihat aja gitu. Kalau menurut saya sih untuk butter cream ini kalau untuk di suhu ruang, kalau misalnya teman-teman habis kocok terus di suhu ruang belum sempet masukin kulkas gitu, lupa gitu, kayaknya dia masih bisa digunakan dengan baik karena walaupun dia kelihatan tadi agak berpori gitu ya, tapi kalau teman-teman kocok lagi gitu dia balik lagi agak-agak halus gitu loh nih, dan dia nggak kayak ada berair gitu loh. Kalau untuk yang Rich Gold ini kalau udah ditaruh di suhu ruang gitu nanti dia kayak akan berair gitu loh ininya, jadi apa ya, kayak gitu lah, kayak ada airnya gitulah, tapi nggak cair. Kalau ini teman-teman kocok lagi begini aja nih, dia bisa bagus lagi tuh ya. Nih teman-teman bisa kocok-kocok gitu, dia udah halus lagi dan tidak berair. Ini di suhu ruang ya. Untuk baunya dia masih bagus loh, tapi saya nggak berani nyobain yang ini ya. maaf ya, saya agak bindeng. Lalu kalau yang ini yang masuk dalam freezer ini kayaknya ya ini lebih ini deh, kalau ini bagus deh dia. Kalau yang ini kelebihannya kalau dia masuk freezer, teman-teman mau langsung gunakan itu bisa banget. Ini habis dari freezer, teman-teman gunakan tuh dia bisa langsung banget, bisa banget tuh. Teman-teman aduk aja dia udah bagus tuh ya. Beda kalau yang Rich Gold ini, kalau teman-teman masuk kulkas masuk freezer, dia tuh harus menunggu sampai dia ini dulu kembali ke bentuk semulanya gitu loh. Nanti kalau misalnya kan untuk menunggu dia lembek lagi tuh sebenarnya nggak lama nih, cuma nanti kalau teman-teman aduk lagi dia tuh kayak lebih lembek gitu loh. Nah buat cara ngakalinnya, teman-teman ngasih produk Rich Gold yang masih belum dikocok cair itu, teman-teman mixer bareng. Nah itu untuk mengakali krim yang terlalu lembek. Jadi dia kalau udah masuk freezer dia tuh akan menjadi lebih lembek tuh, tapi dia tetap halus sih, nggak bakal jatuh. Jadi begitu untuk kegunaannya, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kalau menurut saya kegunaannya untuk yang Rich Gold label ini, kalau saya sih pribadi lebih suka pakai yang Gold label ini untuk menghias kue ulang tahun, karena dia lebih gampang diaplikasikan, karena lebih ringan ya untuk di scrap segala macam gitu, dia lebih gampang. Kalau untuk topping-topping seperti cupcake seperti itu, saya lebih suka untuk Gold label. Kalau untuk butter cream ini, saya lebih suka untuk filling, karena teksturnya yang berat ini bisa ngimbangi dengan roti-roti seperti sus, roti gulung, kemudian donat isi gitu-gitu. Dia ini bagus deh. Kalau untuk lapisan kue ulang tahun sebenarnya juga bisa, cuma ini agak berat, jadi teman-teman bisa itu deh disesuaikan deh gimana caranya menghias ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih enak yang Gold label ini. Untuk rasa sudah jelas lebih creamy yang ini ya, saya nggak tahu ya kenapa dia lebih creamy. Ini yang freezer. Kulkas tuh rasanya kayak es krim. Ini benar-benar creamy banget. Ini bagus banget untuk filling, benar-benar bagus banget untuk filling. Atau teman-teman untuk kayak misalnya apa ya, itu rainbow cake seperti itu ya. Kan kalau teman-teman pakai Gold label ini dia agak ini ya, kelembutan kayak gitu. Kalau teman-teman pakai ini pas banget teksturnya. Jadi pas dipotong gitu saya rasa dia nggak terlalu lembek gitu. Jadi demikian aja, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang bingung memilih butter cream atau Gold label. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa.